Alfaska berteriak kesakitan sambil memejamkan matanya. Sakit pada punggung dan dadanya seakan menjadi pelengkap penderitaan Alfaska. "Sakit ya?" tanya Kana polos. Alfaska membuka mata, menatap Kana tajam. "Loh?" Cowok itu menghentikan ucapannya saat merasakan jantungnya terasa seperti ditikam belati. Sakit sekali. Alfaska menggigit bibir dalamnya, mengepalkan salah satu tangannya kuat, sampai kuku-kuku itu menembus telapak tangan, berusaha menyalurkan kesakitan yang dia rasakan. Alfaska meringis tertahan dengan tangan yang meremas dadanya semakin kuat. Detak jantungnya pun tidak beraturan. Alfaska menarik napas panjang, lalu dihembuskan secara perlahan. Hal itu Alfaska lakukan berulang kali, hingga detak jantungnya kembali normal. Masih menekan kuat dada kirinya yang terasa begitu sesak. Cowok itu memejamkan mata. "Alfa, syukur lo udah sadar," ucap Zazi yang baru saja sampai di samping Alfaska. Cowok yang tadi berteriak memanggil Alfaska. Mengernyit ketika melihat sahabatnya itu tampak seperti orang yang tengah menahan sakit. "Lo gak apa-apa, Fa? Dada lo sakit?" Alfaska menggeleng lemah. Cowok itu kembali memasang alat bantu pernapasan di hidungnya. "Gue gak apa-apa kok." Kana hanya diam. Jujur, Kana tidak tahu harus melakukan apa. Jadi, cewek itu memilih mundur dan berniat pergi meninggalkan ruangan tempat Alfaska dirawat. Tapi baru saja Kana mundur beberapa langkah, Alfaska berkata, "Siapa yang ngizinin lo pergi?" Ucapan Alfaska menghentikan langkah Kana seketika. "Gue mau balik ke sekolah. Gue gak izinin lo pergi, ninggalin gue." Alfaska memotong ucapan Kana. Kana tidak mengerti. Ucapan Alfaska terdengar samar, karena cowok itu menggunakan alat pernapasan yang menutupi bagian hidung dan mulutnya. "Lo bilang apa?" Alfaska melepaskan alat pernapasan yang terpasang di hidungnya. Cowok itu menatap Kana tajam. "Gue gak ngizinin lo pergi." "Gue gak butuh izin lo buat pergi." Kana menghentikan ucapannya ketika mendengar suara pintu tertutup dari arah belakang. Cewek itu menoleh dan mendapati pintu ruangan tempat Alfaska dirawat tertutup rapat. Karena yakin jika pintu ruangan itu ditutup oleh salah satu sahabat dari Alfaska. Karena berdecak, lalu berjalan cepat ke arah pintu ruangan. Cewek itu memutar handle, berusaha membuka pintu, tapi tidak bisa. Pintu itu terkunci dari luar. Karena mengintip keadaan luar dari jendela di samping pintu. Tidak ada siapapun di sana. Karena menoleh ke arah Zazi. Cowok itu juga sudah tidak ada di dalam ruangan. Sial. Karena yakin jika Zazi lah yang mengunci pintu ini dari luar. "Gue bales lo, Zi," desisnya kesal. Tatapan Kana beralih pada Alfaska yang tengah berbaring lemah di atas berangkar. "Lo yang nyuruh kan?" "Enggak," ucapnya ketus. Karena meremas rambutnya frustasi. Cewek itu hanya diberikan izin selama 15 menit untuk menjenguk Alfaska di rumah sakit. Tapi ini sudah lebih dari 20 menit karena berada di rumah sakit. "Ah, gue mau balik ke sekolah." "Berisik," ketus Alfaska. Alfaska menatap Kana tajam. Kana membalas menatap Alfaska tidak kalah tajam. Kedua iris mata berbeda warna itu beradu pandang. Ada satu tatapan tersirat yang sulit untuk dijabarkan, terpancar dari mata keduanya. Alfaska dan Kana memutuskan tatapannya ketika merasakan sesuatu yang begitu asing menghantam dada mereka. Ada perasaan aneh yang muncul setiap kali mereka bertatapan. "Sini." Alfaska menepuk sisi ranjang di sebelah kirinya. "Tidur bareng gue," ucap Alfaska.